Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami kelompok 9 akan mereview jurnal yang berjudul The Development of Sharia Audit Scope in Malaysian Takaful Industry, a Preliminary Analysis, yang artinya pengembangan ruang lingkup audit syariah di industri takaful Malaysia, analisis pendahuluan yang ditulis oleh Nur Aimi Muhammad Fuad. Di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, kajian pustaka, ketiga, variabel, 4, metode penelitian, 5, sampel dan data, serta yang terakhir, yang keenam ialah hasil dan kesimpulan. Langsung ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Pentingnya pengembangan ruang lingkup audit syariah dalam industri takaful di Malaysia untuk memastikan sistem pengendalian internal yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan integritas lembaga keuangan Islam. Penelitian sebelumnya menunjukkan fokus yang terbatas pada pengembangan ruang lingkup audit, terutama pada laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ruang lingkup audit syariah yang dikembangkan oleh auditor saat melakukan audit syariah dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang melibatkan anggota komite terpilih dan auditor syariah dari operator takaful. Yang kedua yaitu terdapat kajian pustaka. 1. Takaful dan perkembangan industri takaful. Takaful berasal dari kata kafala yang artinya saling menjamin. Hal ini berdasarkan pada paradigma asuransi mutual. Bisnis takaful Malaysia telah tumbuh menjadi pusat utama ekonomi yang penting di Malaysia, yang mendukung status Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global. Tujuan utama mengembangkan rencana takaful di Malaysia adalah untuk mematuhi hukum dan standar Islam dan juga menghindari riba, maisir, dan goror, serta menciptakan sebuah alternatif Islami yang konvensional yang lebih disukai oleh umat Islam di Malaysia. 2. Studi empiris audit syariah. Mengenali pendorong utama dapat membantu institusi meningkatkan praktik audit mereka dengan berkonsentrasi pada aspek-aspek penting. Dengan alasan yang sama, telah diidentifikasi bahwa mayoritas institusi menggunakan pendekatan berbasis resiko dalam menjalankan fungsi audit syariah. Saat ini keputusan yang ideal untuk lembaga keuangan syariah manapun adalah menerapkan audit berbasis risiko dalam fungsi audit syariah. Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, fungsi ditempatkan lebih pada area berisiko tinggi karena setiap institusi akan memiliki selera risiko yang berbeda. Yang ketiga, kerangka tata kelola syariah atau SGF dan dokumentasi kebijakan tata kelola syariah. SGF, singkatan dari Sharia Governance Framework, menguraikan 4 fungsi utama yang harus diperhatikan oleh auditor: tinjauan syariah, risiko, dan manajemen syariah, serta fungsi syariah. SGF berfungsi sebagai pedoman utama tata kelola syariah di Malaysia. Keempat, kerangka kerja operasional takaful atau TOF merupakan pedoman yang diperkenalkan oleh Bank Malaysia untuk memastikan pertumbuhan reguler bisnis takaful dan memberikan parameter khusus untuk pengelolaan bisnis takaful. Dengan tujuan kerangka ini dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis takaful, membentuk dana takaful yang sehat dan berkelanjutan, melindungi kepentingan peserta, dan mempromosikan keseragaman dalam praktik asuransi yang sesuai syariah. Selanjutnya ialah variabel. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependent, ruang lingkup audit syariah, dan yang kedua variabel independent, yaitu pengendalian internal. Ya, terdapat SGF dan TOF. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metodologi terbuka dan fleksibel untuk membantu peneliti memahami bagaimana individu memandang peristiwa yang sedang diselidiki dan memeriksanya dari berbagai perspektif. Lalu selanjutnya ada sampel data.
Penelitian ini menggunakan sampel dari 22 responden dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang diantaranya melibatkan anggota komite terpilih dan auditor syariah dari operator takaful. Lalu setelah melakukan wawancara, data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik fenomenologis, yaitu meliputi interpretasi dan refleksi terhadap data yang ditranskrip. Maka dari hasil review yang kami lakukan, terdapat hasil dan kesimpulannya. Pada hasilnya itu yaitu evaluasi keefektifan proses audit syariah saat ini dalam industri takaful dengan menggunakan standar industri keuangan, serta analisis mendalam tentang sifat, konteks, dan proses prosedur audit syariah dari perspektif para peserta. Juga sebagian besar operator takaful di Malaysia tidak memasukkan review laporan keuangan dalam ruang lingkup audit syariah, namun sekitar 45% operator melakukan audit atas laporan keuangan mereka dan melihat elemen-elemen tertentu yang dapat menyebabkan potensi risiko ketidakpatuhan syariah. Lalu bisa kita tarik kesimpulannya, itu pengembangan ruang lingkup audit syariah dalam industri takaful di Malaysia untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan integritas lembaga keuangan Islam. Juga audit syariah sebagai tanggung jawab auditor syariah dan menyarankan perluasan ruang lingkup audit untuk mencakup area seperti strategi pemasaran, tata kelola syariah, dan pelaporan keuangan. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan antara praktik aktual dan ruang lingkup audit yang diusulkan dan menekankan pentingnya memiliki tata kelola syariah yang baik untuk menjaga integritas operator takaful dan mengurangi risiko ketidakpatuhan. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan pada jurnal review kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.